jika D ya 4, jika D ya 3. Seperti itu. Itulah penggunaan rumus gabungan if dan string, left, mid, dan right. Ya, siap? Silakan. Jadi kalau keterangan satu ini diisi N ya kalau bisa. Jadi ini enggak apa tuh, keterangan satu ini N, baru keterangan dua ini OR gitu Pak, atau bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk seluruh peserta webinar Excel Kolaborasi Kreator. Malam ini kita bersama dengan salah seorang kreator dan juga Excel trainer ya, Bang Agung Diki Tris Cahyono. Selamat malam, Bang Agung. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bersama dengan kita ya pada kesempatan malam ini. Adapun yang akan dibahas adalah kombinasi rumus if yang membantu di tempat kerja. Sedikit gambaran ya. Jadi untuk rumus if ini memang merupakan salah satu rumus yang fenomenal karena selalu digunakan di mana aja. Nah, malam ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Namun sebelum itu saya akan sedikit memberikan perkenalan nih, pengantar kepada para peserta berkaitan dengan narasumber kita. Izin share layar ya. Saya langsung menyampaikan sedikit kurikulum vitae dari Bang Agung Diki Tris Cahyono SAK. Ini ternyata lebih muda daripada saya ya. Lahir tahun 1997 dan pengalaman kerja ini cukup banyak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Tapi saya sendiri baru mengenal Bang Agung ini pada tahun 2022 akhir atau 2023 awal lah lebih tepatnya gitu ya, di YouTube dan juga di media sosial lainnya, terutama di Instagram dan juga TikTok. Dan ternyata di sini benar ya, tahun 2022 Bang Agung Diki ini merambah ke dunia konten kreator TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Sebelum itu ternyata memang pengalaman kerja dari beliau ini cukup luar biasa, banyak sekali ya, bahkan pernah menjadi mentor training ya selama beberapa bulan di beberapa perusahaan, dan juga ada beberapa pendidikan non formal yang sudah diikuti sejak tahun 2017. Ini perkantoran modern, digital marketing, kemudian desain grafis ya di Malang. Kalau Malang itu saya kenal dengan ininya ya, Sam. Jadi kalau Mas itu dia dipanggilnya Sam ya, gitu ya Bang ya. Nah ini dia sedikit ya, jadi untuk para peserta mungkin yang ingin mengenal lebih jauh lagi dengan Bang Agung Diki, ini ada beberapa media sosial yang dikelola di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok ya, dengan nama yang sama, namun dengan beberapa karakter yang berbeda gitu. Baik, itu dia sedikit pengantar dari saya sebagai host untuk malam hari ini. Beberapa menit ke depan akan digunakan oleh Bang Agung Diki untuk menyampaikan materinya. Silakan Bang Agung. Baik, terima kasih banyak Bang Agus. Untuk semuanya, saya ucapkan selamat malam bagi yang muslim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jelas ya suara saya? Apakah ada yang masih belum terlalu jelas? Mantap, mantap. Aman Bang Agus ya? Oke, siap. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, yaitu memahami fungsi if dan kombinasinya. Jadi buat teman-teman, tadi udah di-share ya untuk e-book dan file latihannya sama Bang Agus, boleh sambil dibuka, sambil saya jelaskan ya. Oke, mungkin saya langsung aja share screen ya untuk materinya. Ini udah kelihatan Bang? Iya, kelihatan Bang. Kelihatan. Ya, saya agak terbiasa pakai Meet ini soalnya. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, di sini saya nggak banyak teori ya, mungkin kita langsung ke praktek kayak gitu. Jadi untuk kombinasi if itu sebenarnya ada banyak ya, ada fungsi if tunggal, if jamak, if bertingkat ya, lalu if gabungan string, left, mid, right, if and or, dan ada gabungan if dan lookup, yaitu if, VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, ini nanti materi yang akan kita pelajari ya di malam hari ini. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar dari fungsi if terlebih dahulu. Nah, di sini untuk fungsi if sendiri itu ketika kita ketikkan rumusnya, misalkan nih ya di sini ketika kita ketikkan rumusnya yaitu sama dengan if, maka keluarlah logical test value if true, value if false. Artinya logical test itu yaitu syaratnya. Syaratnya apa sih? Gitu ya. Value if true itu
jika benar, value if value itu jika salah. Nah, ini untuk lebih detailnya mungkin akan kita coba untuk menyelesaikan salah satu contoh soalnya di sini. Nah, teman-teman boleh sekalian buka file latihannya, barangkali di sana sambil mau mempraktekkan untuk mengisi rumus if tersebut atau rumus if ini. Nah, di sini kan ada contoh ya, yaitu ada nama murid, ada nilainya. Di sini kita disuruh mengisi status dengan ketentuan yaitu jika nilainya lebih dari sama dengan 85, maka dinyatakan lulus. Jika nilai di bawahnya, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk if, kita harus paham dulu tentang arti daripada lebih dari, lebih dari, sama dengan. Ini ada perbedaannya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke rumus terlebih dahulu. Berarti gimana untuk pengisian rumusnya? Yaitu sama dengan if, seperti ini ya. Lalu yang pertama yaitu logical test. Logical test tadi artinya apa? Artinya syaratnya. Syaratnya apa? Berarti jika nilai, berarti syaratnya nilai atau sel B5. Kita seleksi saja seperti ini. Lalu titik koma, maaf. Jadi ketika kita habis klik ya sel logical test ini, nilai sel B5 ini kita artikan dulu. Sama dengan lebih dari, sama dengan berapa? 85 ya. 85, maka, nah ini titik koma. Nah di sini buat teman-teman, biasanya ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Nah, jadi tergantung sama regional masing-masing. Ketika regional settingnya Indonesia, biasanya pakai titik koma. Jika regional settingnya Inggris, itu biasanya pakai koma. Nah, kebetulan punya saya ini Indonesia, jadi pakai titik koma. Nah, nanti punya teman-teman mungkin ada yang berbeda, itu karena pengaturan regional settingnya. Oke, saya lanjut ya. Ini artinya gimana? If kan jika B5 ini kan sel nilai ini, jika sel nilai lebih dari sama dengan 85 maka lulus. Nah untuk huruf itu wajib dikasih petik 2 seperti ini. Nah karena ini if-nya hanya 2, kita nggak perlu nambah if lagi untuk if yang bawah. Ini kan tinggal ini ya, jika di bawahnya maka dinyatakan tidak lulus. Karena if-nya hanya 2, kita langsung aja. Selain itu tidak lulus, seperti ini. Lalu tutup kurungnya if, jangan lupa seperti ini. Ini ketika if-nya hanya 2, jadi boleh kita langsung. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nambah if lagi juga boleh. Gimana di sini? Setelah lulus ya titik koma if lagi. Jika nilai ini kurang dari ya, karena kan ini lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 85 maka tidak lulus. Tutup kurung. Seperti ini. If-nya 2 kali. Ini sama saja ketika kita hanya menyantumkan ini tidak lulus saja. Ini nggak usah diikutkan. Sampai sini saja. Ini sama saja. Ya. Jadi ketika if itu ada 3 atau ada 4, berarti kita hanya menyantumkan 3. Ketika if-nya hanya 2, kita bisa menyantumkan 1 if. Seperti itu. Oke, jika sudah lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena nilainya di bawah dari 85. Nah, ketika kita sudah mengetikkan satu rumus di atas, ini kita tinggal copy saja rumusnya ke bawah. Caranya tinggal di drag ke bawah seperti ini, atau bisa juga teman-teman dengan cara klik 2 kali di sini. Klik-klik, nah dia juga akan otomatis ke bawah. Oke, sekarang kita cek ya. 80 dia tidak lulus. 85 dia lulus. Lalu 84 dia tidak lulus, seperti itu. Karena dimulai dari 85 gitu. Itu artian daripada sini. Kenapa 85 lulus? Karena di sini kita ketikkan lebih dari sama dengan 85. Maka dihitung startnya mulai dari 85 ke atas. Nah, misalkan di sini tanpa sama dengan hanya lebih dari, coba kita cek ya. Kita enter, ini beda hasilnya. Nah, 85 tidak lulus karena dihitung mulai 86 ke atas. Seperti itu. Itulah perbedaan lebih dari sama dengan.
Jadi kalau ada sama dengannya, berarti dimulai dari angka tersebut. Misalkan 85, ya udah berarti dimulai dari 85. Kalau tanpa sama dengan, berarti dimulai dari angka setelah itu. Ya, misalkan di sini 85, berarti dimulai dari 86 ke atas. Itu perbedaan lebih dari sama dengan dan tanpa sama dengan. Seperti itu. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu? Ini dipanggil Bapak Ibu apa Mas Mbak ya? Kayaknya masih muda-muda semua saya lihat. Ya. Oke, kakak-kakak gitu aja ya. Oke, jadi seperti itu. Sampai sini jelas ya. Oke, ini masih if tunggal. If yang ketentuannya hanya 1 atau 2. Lebih di bawah 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar if yang agak rumit, yang ketentuannya agak panjang, yaitu if bertingkat. Ini. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan soalnya, ketika nanti teman-teman ada kesulitan, ini di modul sudah saya jelaskan semua ya di e-booknya, penjelasannya, cara mengerjakannya, kayak gitu. Oke, di sini ada daftar nilai siswa, yang dimana ketentuannya di sebelah kiri. Jika nilai 0 sampai 59 maka E, ya 60 sampai 69 maka D, 70 sampai 79 maka C, 80 sampai 89 maka B, 90 sampai 100 maka A. Nah, di sini ada contohnya, yaitu nilai siswa dan hasil konversinya. Nah, konversi ini, untuk mengisi hasil konversi ini, acuannya ada di kolom nilai ini. Nah, berarti logikanya gimana teman-teman? Jadi gini, untuk logika mudahnya ya, kita pahami dulu soalnya. Kita pahami dulu yang di sel nilai sini. Berarti untuk mudahnya itu kayak gini. Yang pertama, kita ketikkan rumusnya sama dengan if, ya, jika logical test kan, syarat nilai siswa ini kurang dari 60. Kayak gini. Kita menghitung pokoknya dari sebelah kiri. Ya. Yang pertama yaitu kita nanti ngambilnya 60, 70, 80, 90. Kayak gitu. Berarti yang pertama yaitu kurang dari 60. Maka nilainya apa? Ada yang tahu? Kalau kurang dari 60 berarti E ya. Karena 0 sampai 59 mendapatkan nilai E. Kayak gini. Petik 2. Lalu titik koma. Nah, selanjutnya kita if lagi. Jika syarat ini kurang dari berapa? Ada yang tahu? Kurang dari 70 ya? Karena dari 60 ke atas 70. 70 maka mendapatkan nilai apa? Mendapatkan nilai D. Kayak gitu. Karena nanti yang nilainya 60 sampai 69 maka dapat nilai D. Lalu titik koma lagi. If lagi, masih if lagi ya. Logical test-nya tetap yaitu sel D5. Lalu di sini kurang dari berapa? Kurang dari 80. Kurang dari 80 maka D. Titik koma if lagi. Nah, di sini teman-teman, untuk mengurangi kesalahan penulisan rumus, biasanya saya copy. Jadi saya nggak ngetik satu-satu kayak gini. Karena takutnya biasanya tuh ada yang salah ketik atau gimana. Jadi saya copy gini, dari if sampai titik koma ini. Saya Ctrl C, lalu saya paste. Nah, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita ganti. Yang 80 diganti menjadi 90. Maka nilainya apa? Nilainya B. Seperti ini. Nah, karena if-nya hanya kurang 1, yaitu nilai 90 sampai 100, maka kita langsung aja, nggak usah if lagi. Selain itu, A. Kayak gini. Tutup kurung, if 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk tutup kurung if ini kita nggak harus benar. Andaikan saya salah menghitung, saya hanya ngasih 3. Itu untuk saat ini akan dibenarkan otomatis oleh pihak Excel. Seperti itu. Oke, sampai sini kita enter ya, kita cek. Nah, hasilnya A. Karena nilainya lebih dari 90. Coba kita copy ke bawah. Nah, kayak gini. A, B, 85. Ya, dia B. 78 dia C, 65 dia D, 59 dia E. Seperti itu. Itu cara penggunaan rumus yang bertingkat, yang if-nya lebih daripada 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas?
Yuk, jika ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan ya. Ya, lebih baik mungkin per ini ya, per sesi. Iya, per sesi aja. Bagus, biar enak. Aja, siapa tahu ada yang sambil latihan supaya tidak bertumpuk gitu. Sinta bertanya. Ya, Adi Prasetyo, silahkan. Apakah ada cara singkatnya Pak untuk menyelesaikan tugas hasil konversi ini? Cara singkatnya bagaimana Pak? Terima kasih. Untuk cara singkatnya ya, sebenarnya untuk hasil konversi ini banyak cara sih. Sebenarnya kita bisa pakai rumus lookup dan seterusnya. Cuman pada hari ini kita fokusnya ke if, jadi kita pahami dulu di rumus if. Sebenarnya kita pakai lookup pun juga bisa untuk mengisi rumus ini. Tapi karena temanya kita if, ya udah kita pakai rumus if terlebih dahulu seperti itu Pak. Ya, jadi mohon maaf kalau enggak saya jawab karena kita fokusnya di if ya. Jadi kita fokus di if dulu aja. Sebenarnya ada cara lain untuk mengisi rumus ini. Kayak gitu. Ya, begitu, Mas Adi Prasetyo. Ada Ya, yang terima bertanya kasih. kan? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Sama-sama. kalau nggak salah sudah di ini ya, sudah ada pembahasan di Instagramnya Bang Agung. Iya, ya, lihat konten terbaru kalau nggak salah. Ya. Itu yang membahas ini. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai ini? If kayaknya ini masih muda Bang. Coba kita lanjut aja ya. Lanjut ya. Oke, masih if kok ini. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih rumus if lagi. Di sini ada contoh yaitu daftar penerimaan pegawai. Kayak gini. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan tahap 1 yaitu jika nilai tes lebih besar sama dengan 80 maka diterima. Jika tidak maka ditolak. Ini masih mudah. Ini masih pakai if tunggal ya. Yang if-nya masih 2. Nah, untuk yang tahap 2 ini yang agak panjang. Yang itu if bertingkat karena if-nya lebih daripada 2. Nah, ketika tadi kan sudah saya jelaskan nih if tunggal sama if bertingkat, kayaknya untuk yang ini teman-teman udah sedikit paham, tapi tidak apa-apa, ini akan saya coba menjelaskan. Nah, nanti teman-teman ada tugas dari saya. Ya, oke. Sekarang kita fokus ke penyelesaian soalnya. Nah, di sini ketentuan yang pertama yaitu jika nilai tes lebih besar sama dengan 80 maka diterima. Berarti rumusnya gimana? Ya, gini ya, sama dengan if jika nilai tes, berarti kan ini nilai tes lebih besar sama dengan 80 maka diterima. Titik koma, tutup petik 2 ya, jangan lupa. Nah, karena if-nya hanya 2, langsung aja titik koma, petik 2 ditolak. Seperti ini. Tutup petik 2, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka keluarlah nilai yaitu diterima. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, ya, ada yang ditolak, ada yang diterima. Ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan di sini. Itu untuk tahap yang pertama. Nah, untuk tahap yang kedua, ini ya rumusnya lumayan panjang. Untuk ketentuan yang pertama yaitu sama dengan if jika nilai lebih dari sama dengan, ya, lebih besar maksudnya ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 95, maka seleksi. Titik koma, if lagi. Jika, apa yang kedua? Tetap ya acuannya. Nilai ini lebih dari sama dengan 90, maka pegawai tetap. Tutup petik 2 titik koma. Nah, sampai sini untuk mengurangi kesalahan penulisan rumus, kita copy saja rumusnya dari if sampai titik koma. Lalu Ctrl C, tinggal Ctrl V. Nah, tinggal kita ganti nih 90 menjadi 85. Lalu untuk yang pegawai tetap kita rubah menjadi pegawai kontrak. Nah, sekarang kita paste lagi sekali. Yang 90 kita ganti menjadi 80. Lalu yang pegawai kontrak kita rubah menjadi
yang pegawai lebih dari 80. Nah, ini yang pegawai tetap kita rubah menjadi pegawai lepas. Nah, karena if-nya hanya kurang 1, jika tidak maka kosong, ya udah kita langsung aja. Di sini kita ketikkan bisa petik 2 kali, bisa juga kosong seperti ini. Tutup kurung sesuai if. Nah, andaikan aku ngasih tutup kurungnya 2 saja, gimana ya? Coba. Nah, maka akan keluar notifikasi seperti ini. Nah, tinggal di yes aja. Tuh, dia akan otomatis. Ya, tinggal di copy saja rumusnya ke bawah. Nah, maka akan terisi kalau yang di atas ini ya, di atas 90 pegawai tetap. Nah, kalau yang di atas 95 maka seleksi dan seterusnya. Nah, kalau ini nggak mau keluar 0 seperti ini, di rumus tadi kita ketikkan aja bukan 0, tapi petik 2 kali. Seperti ini. Enter. Ini nanti hasilnya lebih rapi. Nah, kosongnya seperti itu. Oke, teman-teman semua, ketika saya menjelaskan terlalu cepat, boleh diingatkan. Nanti akan saya ulangi lagi. Ini adalah latihan fungsi if, ya. Ini nggak mungkin saya bahas lagi, karena kita udah belajar if 3 kali. Mungkin teman-teman boleh, ini ya, dicoba mengerjakan yang ini ya. Dijelaskan juga apa dibuat tugas teman-teman, Bang Agus? Karena mungkin saya lihat pembahasannya sama, mungkin jadi bagusnya bahan latihan aja mungkin Bang ya. Benar. Ya, lebih ini interaktif karena aja. Pembahasannya sama, nanti boleh dicoba ya. Ini memang untuk file latihannya. Oke, mungkin untuk if tunggal dan if bertingkatnya cukup itu aja ya, karena itu masih dasar banget, masih basic. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus if string, if gabungan. Nah, di if gabungan ini sebenarnya sebelum kita masuk ke sini itu ada materi dasarnya, yaitu kita harus memahami dulu penggunaan rumus left, mid, dan right. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke soal ini akan saya jelaskan terlebih dahulu penggunaan rumus left, mid, dan right. Oke, misalkan nih di sini ada acuan yaitu kode. Nah, kebetulan di sini angkanya 1 semua, ya, A1M. Oke, misalkan nih, saya mau mengambil huruf A yang berada di kode. Berarti rumus apa yang kita gunakan? Karena A ini ada di sebelah kiri, berarti rumus yang kita gunakan yaitu left. Seperti itu. Nah, cara ngambilnya gimana? Seperti ini. Sama dengan, tak taruh di mana ya? Di bawah sini aja. Aku mau ngambil yang C ya, misalkan yang C ini. Berarti rumusnya sama dengan left, seperti ini. Ya. Lalu nanti ada keterangan di sini, yaitu text. Teks ini artinya apa ya? Sel acuannya mana? Misalkan ini. Lalu titik koma 6 cat. 6 cat itu artinya apa? Berapa karakter yang mau diambil? Nah, karena kita hanya mengambil C saja, berarti kita ketikkan 1. Jika sudah tutup kurung, lalu enter. Nah, maka muncullah C di sini. Nah, pertanyaannya, misalkan saya mau ngambil C strip 1. Ya, berarti gimana? Rumusnya yaitu sama dengan left tetap ya. Lalu teksnya ini titik koma. Nah, 6 catnya enggak 1 tapi 3 karena kita mau ngambil C minus 1 ya. Itu 3 bacanya. Tutup kurung enter. Nah, muncullah C minus 1. Nah, selanjutnya ini untuk yang sebelah kiri jelas ya. Berarti pakai rumus left. Nah, selanjutnya kalau saya mau ngambil yang M berarti pakai apa? Pakai rumus yaitu right, seperti ini. Lalu sama teks ini acuannya ya, seperti ini syaratnya titik koma 6 cat itu berapa karakter yang mau diambil. Karena kita hanya mengambil M, berarti kita ketikkan 1, tutup kurung enter. Nah, keluarlah M. Kalau mau mengambil M minus 1, berarti ya sama kayak right tadi, sama dengan kayak left tadi ya, sama dengan right. Teksnya ini titik koma berapa? 3, tutup kurung enter. Seperti itu. Sangat mudah ya untuk left dan right. Nah, selanjutnya misalkan saya mau mengambil yang angka 1. Nih angka 1-nya. Berarti pakai rumus apa? Nah, karena angka 1 ini ada di tengah, berarti rumus yang kita gunakan yaitu mid ya, middle. Nah, cara nulisnya seperti ini. Sama dengan mid lalu teks. Kita ketikkan sel di sini ya, titik koma. Nah, di sini
untuk rumus MIT ini rumus yang paling panjang daripada rumus left dan right. Untuk rumus left dan right tadi masih mudah. Nah, kalau kita udah masuk ke MIT, ini lumayan sulit dikit tapi sulitnya. Ya, jadi ada penjelasan yang berbeda. Kalau di left sama right tadi kan hanya teks lalu namcat. Nah, kalau di MIT ini ada teks lalu start num. Nah, start num ini artinya apa? Yaitu kita mau mengambil dimulai dari karakter keberapa sih, kayak gitu. Nah, di sini kan saya mau mengambil angka 1. Berarti kita baca atau kita hitung. C itu 1, min itu 2, angka 1 itu 3. Seperti itu. Ya, berarti gimana? Titik koma, start 63, ya, dimulai dari karakter ketiga, lalu namcatnya. Mau ngambil berapa karakter? Saya mau ngambil kan angka 1, berarti hanya 1. Nah, tutup kurung, enter. Nah, keluarlah angka 1. Kebetulan ini contohnya hanya 1-1. Nah, misalkan tak tambah di sinilah ada 19, nah seperti ini. Misalkan saya mau mengambil 1997. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya tetap ya, kita masih menggunakan MIT tadi, yaitu sama dengan MIT, teksnya itu ini, ya, titik koma, start 6. Start 6-nya dimulai dari berapa? Tetap dari 3, karena kita mulai dari angka 1. 3, titik koma, 6 cat. 6 cat ini berapa karakter yang diambil? Karena saya mengambil 1997, berarti 4. Tutup kurung, enter. Nah, keluarlah 1997. Nah, pertanyaan terakhir, misalkan saya mau mengambil yang 97 saja. Nah, gimana kalau 97 saja? Masih sama ya, sama dengan MIT. Kayak gini, lalu teksnya ini titik koma, start 6. Dimulai dari berapa? Kalau saya mau mengambil 97, ada yang tahu? Ya, benar, dimulai dari 5, titik koma, 2. Tutup kurung, enter. Nah, keluarlah 97. Seperti itu. Itu rumus dasarnya left with right. Sebelum kita kombinasikan dengan if. Sampai sini jelas ya, teman-teman? Oke, saya kira sudah jelas untuk dasarnya ini. Ini kita rubah ke awal, yang ke 1 tadi. Oke, nah selanjutnya di sini akan kita kombinasikan rumus string atau rumus left with right dengan rumus if untuk menyelesaikan masalah soal ini. Nah, di sini kita disuruh mengisikan jabatan, status, dan golongan dengan petunjuk pengerjaan, yaitu untuk jabatan diambil satu karakter dari karakter ketiga. Jika kode sama dengan 1 maka kepala, jika kode sama dengan 2 maka staff, jika kode sama dengan 3 maka operator. Nah, berarti acuannya yang mana? Berarti yang tengah ini ya, 1, 2, 1, 3 ini. Karena ketentuannya yaitu diambil satu karakter dari karakter ketiga. Nah, untuk penulisan rumusnya yaitu sama dengan if, ya, tetap awalnya if, lalu logical testnya yaitu MIT, kayak gini. Nah, baru kita arahkan ke, ini kan teks, arahkan ke sel C5 atau acuannya. Seperti ini, titik koma, start now. Dimulai dari karakter keberapa? Ini sudah dijelaskan ya, karakter ketiga. Berarti 3, lalu titik koma, berapa karakter yang mau diambil? 1. Karena kita hanya mengambil angka 1. Lalu jangan lupa tutup kurungnya MIT. Nah, seperti ini. Ini yang biasanya teman-teman salah. Tutup kurungnya MIT itu nggak ditutup, jadi terus dilanjut ya. Jadi di sini kita harus tutup dulu untuk tutup kurungnya MIT. Nah, jika sudah, baru kita artikan sama dengan 1 ya. 1 seperti ini, maka apa? Maka kepala. Tutup petik 2. Titik koma, if lagi. Kita baca untuk ketentuan yang kedua. Tetap ya, if MIT. Lalu selnya tetap C5 ini titik koma berapa? 3, titik koma 1, karena ini masih sama. Tutup kurung sama dengan berapa? Sama dengan 2, kan tadi udah 1 ya. Maka start. Tutup petik 2. Nah, karena hanya kurang operator, kita langsung saja di sini, nggak usah if lagi. Selain itu, operator. Tutup petik 2, tutup kurung 2 kali untuk tutup kurungnya if. Nah, jika sudah,
tinggal kita enter saja. Nah, keluarlah kepala karena nilainya di sini yaitu 1. Coba kita copy ke bawah, apakah rumus ini benar? Ya, dia benar. Ya, 2 staff, 1 kepala, 3 operator. 2 staff, 1 kepala. Seperti itu cara penggunaan rumus string gabungan dengan if untuk yang jabatan. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya kita akan mengisi yang status. Nah, status ketentuannya di sini diambil 1 karakter terakhir. Jika kode S maka single, jika kode M maka married. Kalian tahu pakai rumus apa? Diambil 1 karakter terakhir. Berarti pakai apa? Pakai if right ya, karena kita mengambil MS ini. Berarti rumusnya yaitu sama dengan if right kayak gini, lalu teksnya yaitu kode titik koma 6 capnya. Berapa karakter yang diambil? 1. Mudah ya kalau right, beda sama mid tadi harus menghitung ya. Oke, langsung aja 1 sama dengan S maka single. Tutup petik. Karena if-nya hanya 2, kita langsung aja. Selain itu ya, titik koma kita baca selain itu married. Tutup petik 2, tutup kurung, enter. Nah, tinggal di copy saja rumusnya ke bawah. Nah, maka dia akan menyesuaikan jika M ya M, S ya S, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu golongan. Nah, di sini ketentuannya isi golongan dengan karakter pertama dari kode. Jika golongan A maka Romawi 1, jika golongan B maka Romawi 2, jika C Romawi 3, dan jika D Romawi 4. Berarti pakai apa rumusnya? Yaitu pakai sama dengan if less kayak gini ya, karena sebelah kiri. Nah, teksnya ini kode sebanyak berapa yang mau diambil? 1. Tutup kurung sama dengan apa? Sama dengan A, maka Romawi 1. Karena Romawi 1-nya kita pakai huruf I besar ya, tadi kita kasih petik 2. Titik koma if lagi ya, left kayak gini, lalu teksnya tetap ini titik koma 1 tutup kurung sama dengan B, maka Romawi 2 titik koma. Nah, ini tinggal kita copy aja, tapi nggak apa, kita ketikkan aja ya. If left kode titik koma 1 tutup kurung sama dengan berapa? C. Maka Romawi 3. Karena hanya kurang yang Romawi 4, ya udah selain itu Romawi 4. Tutup kurungnya if ada 1, 2, 3. Jika sudah, lalu tekan enter. Nah, tinggal kita copy saja rumusnya ke bawah. Nah, maka akan sesuai ya. Jika A ya 1, jika B ya 2, jika D ya 4, jika C ya 3. Seperti itu. Itulah penggunaan rumus gabungan if dan string, left, mid, dan right. Baik, sampai sini teman-teman, apakah sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Yo, ini sudah ada beberapa yang konfirmasi tadi ya di chat. Rudi, Adi Prasetyo, ternyata sambil latihan juga. Mungkin pada saat ini, pada saat berlatih ada yang kurang jelas, ada yang terlalu cepat. Boleh ditanyakan. Barangkali ada kesulitan, boleh. Nah, ini Satmoko Widi Nugroho katanya terlalu cepat, Pak. Bagian mananya nih? Iya, bagian mananya nih? Untuk penjelasan tadi Pak terlalu cepat. Apa kira-kira nanti kita juga dapat rekaman video ini Pak untuk kita berlatih lagi? Dapat. Nanti rekamannya ini kan sudah sementara recording ya. Hasil rekamannya nanti akan menjadi milik para peserta. Aman. Untuk penjelasan yang mana Pak ya? Yang mana nih Pak Satmoko? Sebenarnya waktu cuma penjelasan itu aja Pak. Sebenarnya bisa mengikuti, tapi kalau kita sambil mengetik itu mungkin terlalu cepat Pak buat kita Pak. Kalau nanti ada rekamannya mungkin kita bisa latihan lagi sambil memutar rekamannya. Oke. Jadi ketika saya ngetikkan rumus, waktu masnya mengikuti rumus itu ketinggalan ya. Jadi
mungkin gini, nanti tak tayangkan di atas saja rumusnya, barangkali mau mengerjakan nanti bisa dicek. Atau nanti gini sih Mas, setelah latihan ini tak bagikan juga kok ya. Jadi yang udah ada rumusnya bisa dipegang Masnya, boleh dibuat pegangan. Ini karena memang waktunya terbatas ya, jadi memang agak saya percepat dikit. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting kita nanti dapat rekamannya, kita bisa putar ulang lagi, bisa untuk latihan lagi Pak. Nanti dapat rekamannya kok Pak. Lanjut aja Pak. Oke, ini ya nanti tak taruh di atas ini, barangkali ada yang lupa tadi atau ketinggalan. Udah saya screenshot Bang, nanti saya share di grup nih. Ini berarti untuk yang latihan yang rumus string ini nggak ada masalah ya, udah bisa semua kayaknya. Oke, berarti kita lanjut. Kita masih ketemu dengan rumus string lagi, tapi untuk yang string ini agak beda sama yang tadi, karena di sini ketentuannya agak lumayan, tapi sebenarnya sama sih ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit aja. Jadi kita ada apa lagi sih? And or, itu banyak ya. Oke, nggak apa-apa, ini saya jelaskan agak cepat mungkin ya, karena tadi kan sudah saya jelaskan juga. Ini sambil teman-teman review, sambil teman-teman coba mengerjakan yang ini. Oke, di sini ada data barang toko surya ya, ada ketentuannya. Di sini ada kode barangnya, kita disuruh mengisikan yaitu nama barang, harga barang, sama nama sales. Dengan ketentuan ada di sebelah kanan. Untuk isi nama barang dengan mengambil satu karakter awal. Jika A maka beras, jika B maka gula. Nah, sampai di sini teman-teman, untuk yang nama barang, kira-kira kita pakai rumus apa? Ada yang tahu? Boleh di kolom chat atau ini bilang aja. Bang Agus, ini saya memang nggak kelihatan ya. Saya kok bingung. Oh, ada yang isi di chat ini Bang, if dan left Pak. Oke, itu benar sekali. Bang Agus mau tanya, ini memang KPK saya jelaskan ini nggak kelihatan ya, wajah-wajah mereka atau kolom chatnya itu nggak ada ya? Ada ini di chatnya, tapi dia hanya ini aja, tulisan aja. Oh, di saya nggak kelihatan soalnya. Ya, apa cara untuk saya ini? Kembali ke dulu Bang, kembali ke Google Meet-nya dulu baru bisa kelihatan. Oh, gitu, harus cek dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Mas saya tadi nyari apakah ada yang tanya ini di mana. Biasanya pakai Zoom soalnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah di sini berarti pakai if left ya, sama dengan if left seperti ini. Lalu teksnya itu yaitu kode barang. Nah, sama dengan titik koma berapa? 1 ya. Tutup kurung sama dengan A. Maka beras. Selain itu gula. Untuk Excel saat ini, untuk pengetikan di sini huruf besar sama huruf kecil kayaknya tidak pengaruh. Kalau dulu saya ingat itu pengaruh, sekarang itu kayaknya sudah nggak pengaruh. Oke, ini maka keluar beras. Ketika di copy ke bawah akan sesuai. Kalau B ya gula, kalau A beras, B gula. Itu untuk rumus yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang harga barang. Nah, ini isi harga barang dengan mengambil 2 karakter dari karakter ketiga. Nah, ini kayak yang tadi ya. Tadi pakai apa? Pakai rumus if meet. Sama dengan if meet kayak gini. Lalu teksnya yaitu kode barang titik koma 16 dimulai dari berapa? Karena kita mengambil 10 berarti dari 3 titik koma 2 karena kita mau mengambil 10 atau 20 kan 2 karakter. Tutup kurung sama dengan 10 ya. Ini 10-nya kita petik ya. Kalau sini nggak mau titik koma maka 10.000. Selain itu 20.000. Tutup kurung lalu enter. Tinggal kita copy saja rumusnya ke bawah. Nah, gitu. Ya, sangat mudah ini. Oke, selanjutnya yaitu rumus nama sales. Nah, kalau untuk rumus nama sales ini ketentuannya yaitu isi nama sales dengan mengambil 2 karakter akhir. Berarti kan ini IN, FT, MN. Nah, ketentuannya di sini. Nah, berarti rumusnya gimana? Sama dengan if right. Nah, lalu teksnya kode barang ini titik koma
2 ya, karena kita mengambil IN atau RD atau MN, tutup kurung sama dengan RD, kita dengan IN dulu, IN maka uni. Tutup kurung. Titik koma, ini if lagi tinggal di copy saja. Nah mungkin ini tugas buat teman-teman aja lah, coba dikerjakan nanti ya. Ini sama kok, saya kosongnya aja. Karena kayaknya udah lumayan banyak stringnya, 2 string ini. Nanti nama selesnya boleh dicoba diisi sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk fungsi string? Kayaknya sudah paham semua ya, karena lumayan mudah masih string ini. Kalau gitu kita lanjut aja Bang Agus ya. Ya, lanjut Bang. Oke. Nah, kita lanjut sekarang yaitu ke fungsi if and or. Nah, ini lumayan nggak sulit sih sebenarnya. Yang penting kita paham logikanya aja. Baik, di sini ada salah satu contoh latihan yaitu ya ada ini murid nilai matematika nilai IPA. Nah, di sini kita akan mencari status ya dengan rumus N dan rumus OR. Nanti akan saya jelaskan apa sih perbedaan rumus N dan OR seperti itu. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan. Jika nilai matematika lebih dari 75 dan nilai IPA lebih dari 80, dinyatakan lulus. Jika di bawahnya dinyatakan tidak lulus. Nah, sampai sini udah jelas ya. Berarti ada 2 kriteria. Yang pertama, nilai matematikanya lebih dari 75 dan yang kedua, nilai IPA-nya lebih dari 80. Nah, di sini berarti rumusnya pakai rumus N. Nah, penggunaan rumus N yaitu seperti ini. Ini rumus N gabungan dengan if ya. Sama dengan if N kayak gini. Nah, lalu keluarlah logika 1. Logika 1 ini artinya apa? Syarat pertama. Nah, syarat pertamanya apa? Nilai matematika lebih dari 75. Seperti ini. Titik koma. Sekarang logika 2. Berarti syarat keduanya apa? Nilai IPA lebih dari 80. Titik koma. Di sini masih ada logikal 3, logikal 4 dan seterusnya. Jadi kita bisa banyak kriteria yang berbeda. Nah, kebetulan soal ini hanya 2 ya, untuk nilai matematika dan nilai IPA. Oke. Nah, setelah itu ini bukan titik koma lagi, tapi tutup kurung N. Nah, kayak gitu. Karena kita nggak mau lanjut lagi kan. Kalau kita mau lanjut logika lagi, ya udah titik koma apa selanjutnya kayak gitu. Kalau kita cukup, ya udah kita tutup kurung N-nya ditutup. Nah, jika sudah titik koma value if true, value if false. Ya kan ada nih value if true. Artinya jika benar apa sih nilainya? Nah, kan gitu. Berarti lulus. Tutup petik 2. Titik koma value if false. Jika salah apa? Berarti tidak lulus. Tutup petik 2. Tutup kurung 1 kali. Sampai sini jelas ya untuk penjelasan N ini. Nah, cara membacanya berarti gimana? If ini kan kita artikan jika. Jika ya B3 ini kan nilai matematika ini lebih dari 75 dan nilai IPA ini lebih dari 80, maka lulus. Selain itu tidak lulus. Seperti itu. Jika sudah lalu tekan enter. Nah, keluarlah nilai lulus. Kita copy ke bawah. Nah, kayak gini. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Perbedaannya di mana? Untuk yang pertama, dia dinyatakan lulus karena nilai matematika dan nilai IPA-nya di atas ketentuan, di atas 75 dan 80. Nah, sedangkan yang nomor 3 si Andi, padahal nilai matematikanya di atas 75, tapi kok dia tidak lulus? Ya, karena nilai IPA-nya di bawah 80. Jadi intinya kalau rumus dan itu dua-duanya harus sesuai. Gitu. Yang bawah dia ini nilai IPA-nya di atas rata-rata, di atas 80. Tapi kok tidak lulus si Lucky ini? Ya, karena nilai matematikanya di bawah 75. Seperti itu. Jadi pada intinya kalau rumus dan dua-duanya harus sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan ketentuan. Oke, sampai sini jelas ya. Selanjutnya rumus OR. Ini biar tahu perbedaan N dan OR. Jika nilai matematika lebih dari 80 atau nilai IPA lebih dari 90,
dinyatakan lulus. Jika di bawahnya dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk penulisan rumusnya hampir sama sih seperti N tadi ya. Sama dengan if. Nah, di sini bukan N tapi OR. Kayak gini. Nah, keluarlah logika 1. Logika satunya apa? Nilai matematika lebih dari 80 titik koma. Lalu logika keduanya yaitu nilai IPA lebih dari 90. Ya sudah, tutup kurung ya, tutup kurungnya OR, jangan lupa, titik koma, value if true. Apa artinya? Lulus. Nah, titik koma jika salah maka tidak lulus. Tutup petik, tutup kurungnya if. Nah, kayak gini. Jika sudah tinggal di enter. Nah, coba nih kita copy rumusnya ke bawah. Di sini ini ya, ada yang lulus dan tidak lulus. Nah, coba kita cek untuk ketentuannya yaitu nilai matematika lebih dari 80 atau nilai IPA lebih dari 90. Nah, ini kok lulus si Risma padahal nilai IPA-nya di bawah 90. Ya, karena kita pakai rumus OR. OR itu dia bisa memilih salah satu. Ya, karena atau. Jadi meskipun IPA-nya nggak sesuai, tapi kalau matematikanya sesuai, ya udah dinyatakan lulus. Nah, ketika dinyatakan tidak lulus, karena dua-duanya tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Ya, yang bawah ini lulus. Yang bawah ini tidak lulus, karena 50 sama 76. Nah, apalagi si Salma ini. Padahal nilai matematikanya 67, tapi nilai IPA-nya 95, ya dinyatakan lulus. Karena nilai IPA-nya di atas rata-rata yang ditentukan. Atau di atas kriteria yang ditentukan seperti itu. Sampai sini, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Untuk rumus N dan OR. Kalau saya sih aman. Yang lain gimana nih? Ya, aku sudah terbiasa. Ayo, yang lain gimana? Adi Prasetya itu kayaknya Aman. aman. Wah. Aman. Ya. Ini N yang masih dasar. Ya. Ini NOR yang masih dasar, mungkin teman-teman udah terbiasa. Nah, di sini ada satu if NOR yang agak sulit dikit. Oke, kita lanjut aja ya. Oke Bang, lanjut dulu Bang. Oke. Nah ini data calon pegawai. Kalau untuk keterangan 1, keterangan 2, ini hampir sama seperti yang tadi. Ya, hampir sama seperti yang ini kan. Nah, yang keterangan 3, ini yang berbeda. Jadi untuk keterangan 3 ini, diterima jika IPK lebih dari 3,0 dan nilai tes lebih dari sama dengan 80. Cadangan jika IPK lebih dari sama dengan 3,0 atau nilai tes lebih dari sama dengan 80. Selain itu ditolak. Nah, ini gabungan antara N dan OR. Berarti untuk rumus yang ini, yang keterangan 1 dan 2, ini saya lewati aja ya. Mungkin nanti teman-teman boleh coba. Karena ini sama seperti yang tadi. Nah, rumus yang keterangan ketiga ini mencakup dua rumus ini. Jadi dua rumus ini dijadikan satu di keterangan 3. Seperti itu. Ya. Oke, kita langsung aja ke keterangan 3. Nanti keterangan 1 dan 2 boleh coba ya. Ini sama kok sama yang ini. Ya. Oke, keterangan ketiga. Yaitu keterangannya diterima jika IPK lebih dari sama dengan 3,0. Kita ketikkan aja rumusnya ya. Yang pertama berarti gimana? Sama dengan if N. Kayak gini. Lalu logikal 1. Logikal pertamanya apa? Nilai IPK lebih dari sama dengan 3,0. Kayak gini. Lalu titik koma. Logika keduanya apa? Nilai tes lebih dari 80. Lebih dari sama dengan 80. Kayak gini. Lalu jangan lupa tutup kurungnya N. Tutup kurung. Setelah itu, jika sudah ditutup kurung, titik koma apa? Maka diterima kan ya? Diterima. Seperti ini. Titik koma, kita baca yang kedua, yaitu if lagi, tapi bukan N, tapi OR. Kayak gini. Logikal pertamanya apa? Di sini cadangan jika IPK lebih dari sama dengan 3,0. Ya udah, IPK lebih dari sama dengan 3,0 titik koma,
Kriteria kedua yaitu nilai tes lebih dari sama dengan 80. Ini. Maka apa? Tutup kurung dulu ya. Maka cadangan. Tutup petik 2. Titik koma. Selain itu maka ditolak. Kayak gitu. Ditolak ini berarti yang kriterianya nggak sesuai dengan dua-duanya tadi. Ditolak. Tutup petik 2, tutup kurung 2 kali. Seperti itu. Wah, lumayan panjang ya rumusnya ya? Ya, karena rumus gabungan. Jadi kalau yang awal tadi kan hanya N sendiri, OR sendiri. Kalau ini gabungan N dan OR. Coba kita enter. Nah, keluarlah diterima. Coba kita copy ke bawah ya. Nah, maka keluarlah ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang cadangan, diterima, ditolak, diterima. Jadi artinya atau ini keterangan 3 ini mencakup dua rumus tadi dijadikan satu seperti itu dengan kriteria yang seperti ini. Ini yang pertama, kenapa diterima ya karena nilainya di atas ketentuan. Yang ini kenapa ditolak ya karena nilainya di bawah ketentuan. Ini kenapa cadangan ya karena nilainya IPK-nya 4 tapi nilai tesnya nggak sesuai, nggak memenuhi syaratnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Ini sebenarnya sama ya, cuma digabung saja sih. N dan OR jadikan satu. Mungkin tinggal pembiasaan aja sih kalau ininya. Iya, benar. Harus pembiasaan, sering-sering dapat masalah aja. Biasa. Kalau belum ada masalah nanti logikanya belum main. Sebenarnya Excel itu nggak susah, ya pengaku ya. Yang penting kita paham logika dasarnya, kedepannya kita pasti bisa. Tinggal dikombin. Nah, kombinnya itu biasanya yang dipusing ketika soalnya rumit. Kayak gitu. Excel nggak susah Bang Agung, yang penting siap susah aja. Iya benar. Pokoknya sering-sering belajar lah. Tapi nanti pasti bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan ke ini para peserta? Silakan. Kayaknya sudah paham semua Bang Agus. Antara dua itu Bang, paham atau pasrah? Iya. Tapi kayaknya ini sudah jelas kok. Nah, masih basic lah, belum terlalu susah juga. Izin Pak bertanya. Oh, Ya. siap. Silakan. Jadi kalau keterangan 1 ini diisi N ya kalau bisa. Jadi ini enggak apa tuh, keterangan 1 ini N baru keterangan 2 ini OR gitu kan Pak? Atau bagaimana? Iya, ini kan yang pertama ketentuannya itu pakai dan, yang keduanya pakai OR. Iya ini, N sama OR. Tapi kalau yang keterangan 3-nya ini gabung antara Oh, iya benar. Keterangan 3 ini gabung N dan OR. Kalau keterangan 1 ini hanya N, keterangan kedua hanya OR. Sesuai ketentuan yang ada di sini. Ini kan keterangan 1 diterima jika dan kan 3,0 dan nilai tes lebih dari. Yang kedua atau nanti pakai OR seperti itu. Oke, paham. Sesuai dengan ini sih ketentuan. Nanti dicoba aja. Untuk yang keterangan 1 dan keterangan 2. Ya, itu sudah dikopikan sama Mas Rudi Laksamana Adinur tuh di chat ya. Rumusnya. Langsung dikopikan rumusnya. Tapi hasilnya katanya Bang ditolak semua Bang. Ini gimana nih? Yang mana? Ini ada pertanyaan dari Rudi Laksamana Nur. Dia sudah memasukkan rumus seperti yang diketikkan dalam kolom chat, tetapi hasilnya ditolak semua. Coba Bang dicek chatnya Bang. Itu yang di sebelah kanan bawah Bang. Oke, bentar dulu belum jadi sama sekali. If N di lebih dari sama dengan 3. Oh, ini karena ini kan angka, nggak usah dikasih petik 2. Nah, itu dia. Kalau huruf wajib dikasih petik 2. Kecuali ketika kita memasukkan rumus di string ya. If left bit itu kadang-kadang nggak mau keluar kalau nggak dikasih petik 2. Jadi harus dikasih petik 2. Tapi kalau untuk yang N OR ini aman, jadi nggak usah kasih petik 2. Oh iya, saya lupa ya, benar Bang, karena ada petik 2-nya. Itu salahnya. Ya Bang, udah ingat ya Bang. Itu sih. Ya, terima kasih ya Mas Rudi Laksamana Adinur. Ini masih ada satu materi lagi ya Bang ya? Iya, ini ada. Ada ya. Mungkin sekalian dituntaskan materi terakhir Bang, setelah itu kita tanya jawab lagi. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi if dan lookup. Ini tadi harusnya saya ada latihannya, tapi nggak tahu kemana kok nggak ada ya. Apa kena hide? Coba saja.
Oh iya ini. Nanti buat tugas lain banyak. Oke. Selanjutnya yaitu fungsi if dan lookup. Jadi gabungan if dan lookup. Tadi kan kita udah belajar nih rumus if, lalu rumus if bertingkat, lalu rumus if gabungan dengan string, left, mid, right tadi. Lalu kita udah belajar tentang gabungan rumus if, and, dan or. Ya, yang terakhir yaitu kita belajar tentang rumus if gabungan dengan lookup. Ini yang kelima. Oke, untuk yang ini itu yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Jadi kalau yang tadi kan POU1 yang panjang nih. Kalau pakai yang kelima ini lumayan nggak panjang. Nah, oke. Di sini kita akan menentukan yaitu yang pertama harga per kilo sama asal negara. Nah, di sini ada asal produknya ya. Nah, ada yang lokal, ada yang impor. Nah, di sini ada tabel acuannya lokal sama impor. Jadi kan kita nanti menentukan ketika di sini lokal, ya harusnya harganya yang lokal. Ketika di sini impor, harganya ya yang impor. Nah, di sini kan terbagi menjadi dua, ya kan? Lokal segini, impor segini. Nah, kalau kita pakai manual, ya pastinya ya lama, ya kan? Lokal berapa kita cek, mangga 25.000, lalu apel impor berapa kita cek di sini. Itu kalau cara manualnya, itu pasti lama. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu untuk mempermudah mengerjakan soalnya. Oke, jadi cara penggunaan rumusnya yaitu di sini kan kita mencari harga per kakinya. Jadi rumusnya di sini kita gabungan if dan lookup. Jadi tetap ya sama dengan if seperti ini. Lalu logical testnya. Logical testnya apa yang pertama? Yaitu asal produk kan. Asal produk ini sama dengan lokal. Kayak gini. Sama dengan lokal tutup petik 2. Titik koma. Nah, value if true ini langsung kita masukkan lookup-nya. Nah, lookup kan ada dua, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk mengetahui VLOOKUP dan HLOOKUP-nya itu kita lihat tabel bantunya atau tabel acuannya, bentuknya vertikal atau horizontal. Ada yang tahu kira-kira bentuk tabel buah lokal sama buah impor ini vertikal atau horizontal? Gimana? Ada yang tahu? Ya, benar. Jawabannya vertikal. Berarti rumusnya pakai apa kalau vertikal? Pakai VLOOKUP. Ya udah. Berarti titik koma VLOOKUP seperti ini. Ya. Lalu ketika kita ketik rumus VLOOKUP, nanti keluarlah lookup value. Ini artinya apa? Sama sih ini syarat atau acuannya ya. Lookup value-nya apa? Kita lihat di tabel sini, tabel acuannya. Di sini acuannya apa aja? Yaitu nama buah. Ketika nama buahnya apel misalkan, maka maaf, ini kok nama buah. Bentar. Ini salah. Ini nama buah, ini harga. Wah, ini gimana? Harga per kaki. Sama kopi kayaknya. Biar nggak bingung. Ini baru asal negara. Nah, kayak gini ya. Kita copy aja. Nah, ini biar nggak bingung. Ini ada salah pemetikan. Oke, kita lanjut ya. Tadi rumusnya gimana? Sama dengan if. Logical testnya yaitu asal produk. Sama dengan lokal. Itu petik 2. Titik koma. Lalu apa? VLOOKUP kan? VLOOKUP. Lalu lookup value-nya. Acuannya apa di sini? Yaitu berdasarkan nama buah. Jika nama buahnya apel, ya harganya sekian, atau negaranya Indonesia, misalkan gitu. Di impor juga sama, nama buahnya mangga, harganya sekian asal Malaysia. Berarti lookup value-nya apa? Nama buah kan, berarti di sini sebelah kiri, nama buahnya. Lalu titik koma tabel array. Nah, tabel array itulah dinamakan tabel bantu atau tabel acuan. Nah, di sini kan udah jelas ya, yang pertama buah lokal sama buah impor. Nah, berarti kita seleksi dulu untuk yang buah lokal. Seperti ini. Lalu, jangan lupa tekan F4. Ada yang menggunakan FN F4, ada yang hanya F4 saja. Kebetulan laptop saya pakai FN F4. Nah, kita kunci. Nanti saya jelaskan, kenapa kok harus dikunci. Ya, begitu. Lalu titik koma, call index 6. Call index 6 itu artinya ada di kolom berapa sih harga per kilo di buah lokal sini. Nah, nama buah ini kolom ke-1, harga per kilo itu kolom kedua, asal negara kolom ketiga. Jadi harga per kilo ini di kolom kedua. Tutup titik koma,
lalu pilih false. Untuk sementara kita pakai false dulu ya, tutup kurung, nah lalu titik koma. Karena masih ada yang impor, berarti kan ada keterangan apa? Value if false. Jika salah apa? Berarti VLOOKUP lagi. VLOOKUP lagi, lookup value-nya tetap ya, nama 2, lalu titik koma. Tabel array. Tabel array-nya yaitu, nih, nama punya diseleksi aja. Jangan lupa dikunci ya, F dan F4, titik koma, call index 6. Ada di kolom keberapa harga per kilo di buah impor, sama di kolom kedua. Titik koma, false. Jika sudah tutup kurung 2 kali. Lalu enter. Nah, keluarlah 25.000. Coba kita copy ke bawah. Benarkah rumusnya? Kita copy ya. Nah, kita cek nih. Di sini contohnya ini jeruk impor 25.000. Benarkah? Jeruk impor. Iya, benar. Lokalnya berapa ya? Jeruk, nah ini lokal 19.000. Ya kan benar. Dari sini 19.000. Dia akan sesuai dengan asal produk. Seperti itu. Itu untuk pengisian yang harga per kg. Nah, untuk asal negara, ini rumusnya sama yang harga per kilo. Cuman bedanya ada di kolom ketiga. Seperti itu. Oke, coba kita isi ya. Berarti gimana? Sama dengan if jika asal produk ini sama dengan lokal ya. Lokal titik koma VLOOKUP, lalu lookup value-nya yaitu nama buah titik koma tabel array. Nah kayak gini. Coba yang ini nggak usah kita kunci, biarkan kayak gini. Gimana nanti hasilnya? Kalau indeks 6 kolom keberapa? Kolom ketiga. Titik koma false. Baik, di sini untuk false true or false tidak saya bahas lebih detail ya, karena ini nanti masuknya itu di penggunaan rumus VLOOKUP. Karena hari ini kita fokus ke if, jadi ini nanti nggak saya bahas. Intinya sementara kita pakai false terlebih dahulu. Titik koma, VLOOKUP lagi, lalu lookup value-nya yaitu nama buah, titik koma, G5, titik koma ini ya, sel acuannya, yang impor, titik koma, kolom keberapa? Kolom ketiga, titik koma, false. Tutup kurung 2 kali, enter. Nah, keluarlah asal negaranya. Ada yang Indonesia, ada yang Thailand, ada yang Prancis. No, kenapa kok NA? Loh, kok NA? Padahal rumusnya benar. Nah, karena tadi tidak kita kunci. Jadi kalau kita kunci kayak gini. Coba kita klik di sini ya. Kenapa dia NA? Loh, dia itu ke bawah, ya kan? Jadi dia error. Nah, ketika kita kunci, dia itu tetap di situ. Misalkan yang ini. Loh, dia tetap di sini. Dia nggak kemana-mana karena dikunci ya, di kerangkeng. Dia nggak kemana-mana. Ketika tidak kita kunci, ya dia kemana-mana, dia jalan ke bawah seperti ini. Itulah perbedaan dikunci dan tidak dikunci. Jadi yang benar gimana? Yang ini harus dikunci. Fn F4 biar nggak kemana-mana. Nah kayak gini. Lalu enter. Inilah rumus yang benar. Coba kita cek ya. Untuk apel impor dari mana? Thailand. Lalu jeruk impor dari mana? Dari Prancis. Wih, jeruk aja impornya dari Prancis ya. Jauh. Durian dari Jepang. Jadi dia akan menyesuaikan kolom di sini, kolom bantunya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yuk. Silakan, masih ada 8 menit ya. Ya, itu penggunaan lookup dan if. Saya persilakan kepada peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan mengenai webinar Excel kali ini. Silakan. Pakai kunci dolar. Oh, ini tuh Adi ya. Oh iya, benar pakai kunci dolar. Orangnya senyum-senyum itu, Bang. Ada di rumahnya kunci dolar itu kayaknya. Iya, pakai dolar itu kunci dolar. Oke, gimana para peserta? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Soalnya banyak yang pegang-pegang kepala. Saya lihat tadi ini sepanjang webinar ini, Bang. Rata-rata pegang kepala ini saya lihat. Ada yang pijit-pijit, ada yang mengkerut matanya. Nggak tahu itu
Pusing atau apa? Masa pusing enggak kok? Kayaknya jelas kok ya kan, saya enggak cepat-cepat banget. Oke, tak jelaskan sekali lagi ya. Jadi sebenarnya itu kita ada dua cara. Cara yang pertama kan kita kunci. Nah, cara kedua itu nggak kita kunci, tapi kita define name. Define name itu artinya kita simpan sel tabel bantunya. Nah, caranya kayak gini. Jadi kan kita pakai F4 nih, ya. Kadang-kadang kita bingung. Nah, yang ini kita nggak pakai F4, tapi kita pakai sel ini. Kita simpan selnya. Jadi untuk tabel bantunya yang buah lokal sama buah impor ini kita simpan. Caranya diseleksi seperti ini. Kita arahkan ke sebelah kiri. Yang G5 ini kita rubah. Buah lokal. Kita kasih nama. Nah, kayak gini. Lalu yang buah impor, refleksi juga. Kita kasih nama buah impor. Kayak gini. Nah, sekarang udah ada namanya. Buah lokal dan buah impor. Cara ngeceknya gimana? Seleksi lagi aja. Loh, keluarlah buah lokal. Seleksi lagi, keluarlah buah impor. Nah, pertanyaan kalau saya mau menghapus atau merubah di mana? Di menu formula, lalu pilih name manager. Maka ada di sini buah impor dan buah lokal. Tinggal di delete atau di edit seperti itu. Nah, untuk penerapan ke rumus gimana? Ya sama sih. Nah, di sini tadi kan kita kunci. Sekarang nggak usah kita kunci, tinggal kita panggil saja. Yang ini kan, kita panggil aja apa? Buah lokal. Belum ada dia. Buah lokal seperti ini. Lalu yang ini kita panggil aja buah impor. Buah impor. Nah, tinggal enter. Maka rumusnya akan menjadi tadi itu seperti itu. Jadi sama ya. Jadi kita bisa menggunakan yang dikunci tadi, kita juga bisa menggunakan yang define name yang kita simpan. Seperti itu. Jadi ada dua cara. Jadi kalau nggak mau di F4, nggak mau di dolar, ya udah pakai ini aja, pakai define name, disimpan dulu tabel bantunya, nanti tinggal dipanggil ketika dia muncul, tinggal kita pilih seperti itu. Itu sih penjelasannya untuk tambahannya, Bang Agus. Maaf Pak, kalau saya masih belum banyak mengerti, soalnya baru mau belajar Excel. Walau iya nggak apa-apa, kan nanti ada rekamannya Bang Agus ya. Tadi ada ya. juga yang saya bagikan. Ya, betul. Bisa dibaca-baca. Biasanya memang lebih nyaman kalau dinonton ulang gitu Bang. Jadi bisa pelan-pelan. Kalau Bang Agungnya kecepatan di pause gitu. Tapi nanti ini kok di kontennya Bang Agus banyak ini penjelasan itu. Iya. Untuk detailnya. Oke, gimana? Sudah cukup para peserta? Mungkin nanti barangkali ada yang masih kesulitan. Kan setelah ini masih ada ini Bang ya. Kalau mau tanya boleh kan ya? Nah, ya itu gimana Bang? Setelah webinar ini, apakah grupnya masih berlanjut? Boleh. Jadi ketika nanti ada yang mau ditanyakan boleh tanya di grup aja. Nanti bisa dibantu saya atau Bang Agus ya. Bonus nih kayak gini ya? Iya. Ya masih jejaring lah. Oke lah, siap lah kalau begitu. Berarti nanti setelah webinar ini berakhir, grupnya tetap ada, kita bisa komunikasi dan diskusi Bang ya. Iya. Dan nanti barangkali ada yang mau belajar lebih lagi, mungkin Bang Agus nanti bisa mengadakan lagi tentang VLOOKUP atau apa seperti itu ya. Jadi nggak capek-capek japri ya, langsung satu grup itu aja ya. Nah, benar. Mungkin saya rasa cukup ini Bang, karena sudah tidak ada lagi respon dari para peserta. Siap. Bang Agung Diki, jarang-jarang loh kita bisa ketemu virtual seperti ini dengan mentor yang luar biasa, yang sudah berpengalaman dan sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga malam hari ini. Dan saya bersyukurnya karena webinar kita malam ini didukung oleh jaringan, dan dari awal sampai akhir itu tidak ada terputus-putus, tidak ada buffer, tidak ada nge-freeze. Penjelasannya juga luar biasa, dan termasuk juga saya sebagai tutor merasa beruntung dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya juga mengadakan kelas, salah satu alasannya adalah agar tidak lupa Bang. Karena kalau saya tidak ngajar, maka materi yang sudah saya kuasai itu akan hilang dengan sendirinya. Iya, benar. Memang harus saling terus ngasihkan Bang. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bang Agung Diki, terima kasih ya. Sama-sama Bang Agus. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berserah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.